Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, hari ini saya excited banget karena kita mau bahas rumah yang jadi tempat bertumbuh yang harmonis. Kayak apa? Yuk kita kenalan sama arsiteknya. Halo, saya Yosua Hendra dari Rasa Arsitektura. Selamat datang di rumah J.A. Huis. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan dengan Mas Yosua dari Rasa Arsitektura. Apa kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Kita sekarang lagi ada di project, apa namanya tadi, Mas? J.A. Huis J.A. untuk Huis. proyek kali ini. Oh, ini project tahun berapa, Mas? Sebenarnya kita mulai desain itu tahun 2023. Oke. Cuman sering berjalan waktu, kayaknya baru start konstruksi itu 2024 kalau nggak salah, waktu setelah Lebaran, terus baru selesai di bulan Juli Agustus lah kalau nggak salah. Oke. Gitu, tahun ini. Nanti kita ngomongin proses konstruksi teknis di akhir aja ya. Boleh. Sekarang kita home tourin dulu nih rumahnya. Boleh, Nah, kalau dari segi desain, ada desain tertentu mungkin Mas yang diterapkan di sini? Sebenarnya kalau dari segi desain, kita melihat dari kebutuhan klien waktu itu. Memang menginginkan rumah yang sebagai medium mereka bertumbuh sih, Mas. Kita melihat mereka punya visi ini cukup lumayan kuat. Kita coba terjemahkan ke bentuk-bentuk ruang yang lebih lembut, sederhana, dan juga fleksibel. Tapi juga tetap ceria sih. Saya bisa memahami tadi penjelasan soal lembut, bertumbuh. Tadi di sini juga ada unsur-unsur yang lembut kayak lekukan, bulatan, seperti itu. Nanti kita lihat ya ada apa di balik-balik roster ini. Dan kalau dari rumahnya sendiri, dia punya luas berapa Mas tanah dan bangunannya? Tanah itu kurang lebih di sekitar 200 kalau nggak salah ya. Kalau bangunan kurang lebih hampir sama di 190 sampai 200. Ini panjangnya kurang lebih 10 Ke belakang sekitar 20 ya. mungkin. Dan di sini penggunaan materialnya pakai besi-besi hollow gitu kan? Iya, ini besi hollow dan juga expanded metal. Cuman ada percampuran juga dengan conduit sih untuk pagarnya sendiri. Dan ini tadi saya udah lihat ya rumahnya. Jadi ini rumahnya cakep deh. Artinya dia seimbang menurut saya. Makanya tadi di depan saya bilang harmoni. Karena dia seimbang antara unsur manusia, terus juga ada unsur alamnya, dan nanti kita akan lihat sama-sama ada yang menarik nih kendaraan ownernya nih. Dan kalau di depan sini tadi untuk akses kendaraan ya. Iya, Nah, benar. kalau akses orang di sebelah mana? Kalau untuk akses orang atau pathway-nya sebenarnya nanti masuknya lewat sini. Oke. Gitu, kita sediakan jalur khusus di bagian sini, terus juga nanti ada entrance, tempat penerimaan tamu sih sebenarnya nanti di dalam. Oke. Gitu. Dan di sini dari depan kelihatan kayak mau masuk kafe gitu ya. Dengan finishing melengkung seperti ini, dindingnya bertekstur. Iya. Coba kita lihat. Boleh. Beneran Ayo. kayak kafe nggak nih? Ini untuk bagian pathway juga kita masih tetap pakai conduit sih. Oke. Gitu. Ini sebenarnya area penerimaan lah. Jadi oasis sebenarnya ketika tamu atau owner masuk, sebenarnya ini jadi tempat rehat pertama sebenarnya. Suasananya. Tamannya kelihatan apik banget ya tetangga. Perpaduan taman hijau dan juga taman kering seperti ini. Kelihatannya cantik banget. Dan ini pathway-nya juga sebenarnya dia menanjak cuma karena ya ini tingginya tidak terlalu jauh dari tangga. Artinya dia anak tangganya masih jauh. Bisa jalan 2 langkah, 3 langkah. Jadinya nggak capek walaupun naik sedikit. Dan di sini kanopinya saya baru ngeh juga. Saya kira hanya ada di area carport. Ternyata sampai sini. Iya, area sini memang untuk melindungi hujan aja. Seiring dengan berjalannya waktu, memang cukup lumayan panas ya. Gitu, makanya kemarin itu ada penambahan-penambahan inilah, aksesoris tambahan untuk di area carport ini. Gitu. Coba Jadi, Mas, coba. boleh? Ini kah? Iya, benar. Jadi ini sebenarnya bisa dibuka tutup. Ini dari owner juga sih waktu itu. Iya. Jadi sebentar ya. Sunshade kayak gitu. Waktu itu mau ditambahin kaca film gitu. Ya ternyata owner memang kayaknya lebih nyaman pakai ini. Jadi bisa dibuka tutup sih. Bener. Gitu. Kalau lagi pengen matahari atau cahaya langsung dibuka. Ya. Kalau lagi pengen dikurangin pakai ini udah cukup. Biasanya ini pas siang hampir sore lah. Terus kalau untuk sore ke malamnya ya kebuka lebih cantik ya sebenarnya. Iya benar. Gitu. Ngomong-ngomong ini rumah menghadap arah mana Mas? Ini sebenarnya utara. Oh sebenarnya nggak terlalu terik ya? Nggak terlalu terik. Dan ini lekukan-lekukan masih dibawa sampai sini nih? Iya, kita duplikasi dari fasad dan juga area dalam sih. Jadi ada
munculan, dan juga ini juga buat kamuflase nanti buat si area ini sih sebenarnya. Oh. Ini kan area tangga ya, biar Iya. nggak terlalu kelihatan banget sebenarnya. Oh, ini bukan di arah tangga nih. Mm-mm. Jadi terang nih kemana-mana tetangga. Mm-mm. Dan ini pintu kemana nih kalau yang ini? Ini sebenarnya pintu ke area service. Jadi sebenarnya bangunan ini dibagi zonasinya sebenarnya. Zona service itu di bagian kanan, yang di bangunan ini sampai atas. Gitu. Ini nanti ada kamar ART di belakangnya, terus juga ada kamar mandi ART dan juga ada dapur kotor. Terus juga ada akses ke samping juga. Ini nanti pathway-nya juga ada. Nanti bisa dilihat juga. Terus sedangkan untuk hunian utama memang ada di sebelah sini sih. Oh. Pembagiannya seperti itu. Cakep ya. Nanti kita lihat sama-sama bagian dalamnya nih. Iya. Ini memang untuk jadi penerimaan tamu sih. Karena kan sekarang jarang ya kita punya ruang tamu. Ya. Nah, dan enaknya lagi di sini di belakangnya masih ada taman nih karena ini masih terbuka nih. Iya, cukup lumayan adem lah. Terus juga samping sini kan juga nggak full bangunan ya. Nggak nempel ya? Nggak nempel. Oh, Jadi yang iya. nempel cuman sisi bagian belakang aja. Oke. Gitu. Makanya sebenarnya untuk di kanan kiri depan itu memang kita fokuskan untuk area hijau, resapan ruang hijau. Asik-asik tetangga. Jadi enak banget tinggal rumahnya kalau nggak nempel kanan kiri ya. Walaupun nggak terlalu luas, tapi rasanya bakalan beda sih ke ruangan-ruangan di dalamnya nih. Nah, ini juga masih sama pengulangannya. Dan ini entrance-nya berarti nyamping pintunya. Kita buat agak hidden sih. Oke, udah kebuka lagi. Nggak jadi hidden. Coba kita tutup dulu biar kelihatan. Boleh, boleh. Nah, itu dia. Begini. Jadi kalau dari depan nggak nampak pintunya. Tuh, jadi dia tersembunyi, nyamping gitu. Lebih private juga ya kalau model-model pintu seperti ini. Dan ini dibuat seakan-akan apa? Gerbang gitu kan? Iya, sebagai penerimaan ya biar lebih ini aja sih Mas. Penanda aja. Iya, jadi bentuk-bentuknya curve juga masih diulang di sini Mas ya? Masih. Kita pemilihan bentuk itu kan memang mencerminkan dari kepribadian juga ya. Dari klien yang pengen yang ruang yang bertumbuh, fleksibel dan juga playful gitu. Jadi kita melihat bahwa curve itu cukup mewakili rasa itu gitu loh. Sama sebenarnya pemilihan tipe tiangnya. Iya. Terus juga ada lampu. Itu juga sebenarnya itu juga mewakili juga gitu. Dan tadi saya lihat ada beberapa hal yang saya ngerasa ada unsur minimalis yang ingin diterapkan juga di rumah ini. Mulai dari kanopi tiangnya tuh di bawahnya tuh ternyata dibuat kayak cungkring gitu, dibuat kecil ya. Terus ini juga benchnya tipis, kayak 3 cm aja nih kayak. 3 cm atau 4 cm tuh. Kayaknya mungkin 5 deh. Itu kita tipisin di bawahnya sebenarnya. Oh iya ke dalamnya tebal ya. Dimiringin lah. Keren. Dan tadi kita udah bahas soal pintunya, cuma saya belum tanya material pintunya apa. Ini kayu solid. Kayu solid nih. Kayu solid. Finishingnya rapi ya, nggak ada garis-garis gitu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak salah kita sempat sampling juga, cuman disamain hampir sama kayak conwood sih. Sekarang saya mau lihat dalamnya kalau gitu. Boleh. Nanti kalau untuk ke dalam, nanti bisa langsung sama teman saya, rekan saya, nanti Dira yang akan menjelaskan untuk interior bagian dalam lantai 1. Oke, kita cus bareng Kadira di dalam. Yuk. Permisi. Halo. Oh, halo Kadira. Udah dari tadi? Iya nih main-main sama Kiko. Kadira, kita Oke. mau home tourin bagian interiornya nih. Boleh. Nah, bisa diceritain nih, abis pintu kita ketemu area apa nih? Kita nyambung ke foyer. Foyernya ini area transisi Mas. Jadi dari area luar ke area dalam supaya nggak direct. Ke area dalamnya ada ruang transisinya dulu gitu. Nah di sini ada storage untuk simpan-simpan sepatu atau barang-barang dari luar lah gitu. Oh iya, jaket, helm gitu-gitu. Betul. Tapi ini lantainya masih nyambung ya main depan? Masih nyambung. Jadi seperti satu kesatuan dari area luar ke area dalam untuk transisinya. Tapi di area foyer ini ada yang bikin salvok nih Kak. Apa tuh? Ini nih, ternyata Oh, cerah ada ya? skylight. Iya. Jadi memang area ini kita desain supaya minim penggunaan pencahayaan sebetulnya kalau siang hari gitu. Ini kan versi apa ya? Versi kompleks. Nah, pertanyaannya kenapa nggak bikin jendela aja? Kalau misalnya dari segi desainnya sendiri, memang kita meletakkan posisi-posisi jendela itu yang nggak direct langsung ke area utamanya, Mas. Gitu, untuk menjaga privacy. Gitu. Makanya memang kita taruhnya di area sirkulasi tangga yang hanya sesekali dilewati, bukan di area-area berkumpul utama lah gitu. Oh, gitu.
Pantesan di situ ada jendela, tapi dia langsung menghadap ke tangga. Betul. Jadi hanya sesekali aja nih ada cameo-cameo lewat ya. Gitu. Oke, alasan privacy berarti. Betul. Nah, sekarang kita mau lihat setelah foyer kita ketemu area apa nih? Kita langsung ketemu area komunal. Jadi di sini kita ada area livingnya. Kemudian ini juga open ya areanya ke dining dan kitchen areanya. Oke, jadi pertama kita ketemu living. Betul. Wih, livingnya cakep ya. Ini walaupun nggak nyalain lampu, tapi sebenarnya udah terang tetangga. Ini Betul. cuma buat bayangan tetangga online. Mungkin kalau malam-malam gimana suasananya, kurang lebih kayak gini nih. Kayak di Jepang-Jepang gitu saya lihat moodnya. Betul. Jadi inspirasinya memang dari tone warnanya lebih ke arah-arah natural color dan memang dari preferensi kliennya sendiri menyukai tonton yang seperti ini. Gitu. Iya, berarti ini semua built-in ya? Ini Furniture nih? built-in. Ini Wih, built-in. nyambung ya. Nyambung. Jadi ini buat menambah area duduk. Jadi kalau misalnya duduk di sini bisa ngeriung gitulah gitu Oh, ya. ini bisa didudukin juga? Bisa didudukin. Ini Cobain. bagian dari area duduk juga. Ini sofa. Di situ juga ada bench juga untuk tambahan area duduk. Enaknya lagi tetangga, walaupun ini kayak tembok di depan belakangnya, tapi di sampingnya nih ada bukaan nih. Nyaman banget. Nah, ini sebetulnya tadi sekaligus meneruskan jawaban dari kenapa bukaan di depan itu kita minimalkan. Karena untuk privacy, jadi sebagai gantinya kita bikin bukaan tuh ke arah lebih dalam aja gitu. Jadi ke samping-samping. Bener-bener tetangga. Ini lebar 1 meter kali ada nih. Pencahayaan juga pas. Ini walaupun lagi terik nggak akan berlebih kalau segitu. Nah, di sini lantainya saya lihat gede-gede. Ukuran berapa nih, Kak? Kita pakainya yang 120 slab besar sih Mas gitu ya. Jadi untuk lebar-lebarnya cenderung ambil yang 120 gitu. 90 kali 180 sorry. Oke. Masuk lebih dalam. Kita ketemu area meja makan dan kitchen gitu. Secara view ketika lagi preparation makanan di sini bisa ngelihat langsung ke taman kering yang di sebelah kanan gitu. Oke, ini dapurnya memanjang nih. Kenapa Kak? Kenapa dibikin memanjang, nggak dibikin? Sebenarnya kita buat island yang ada sirkulasi memutar itu karena anak-anak dari klien juga masih aktif ya Mas ya. Jadi suka main sepatu roda juga kadang-kadang muter-muter di sini. Jadi ada sirkulasi gitu. Nah kayak gini. Bener-bener. Jadi biar lebih plong aja ya. Nggak banyak patah-patah gitu dia. Betul. Oke, cakep nih. Ini meja makannya nyambung sama preparation, bentuknya island seperti ini. Dan di sebelah sana dapurnya. Dapur bersih atau ada dapur kotor, Kak? Kita yang di sini dapur besi. Nah, kalau misalnya tadi Mas lihat tangga itu, sebetulnya secara desain dia juga secara nggak langsung memisahkan zonasi antara area yang lebih komunal untuk keluarga dan juga area yang lebih ke service areanya. Gitu di bawah tangga itu yang ada di pintu itu ada powder room ya, ada kamar mandi. Di sebelahnya baru ada dapur kotor. Oke. Dan ini dapur bersihnya tetangga. Betul. Nggak terlalu besar untuk kompornya segala macam karena itu bisa dilakukan di area dapur satunya itu. Ya. Kita mulai yang cantik-cantik dulu di sebelah sana. Coba Kak. Ini cukup besar loh area taman yang cantik ini. Ya, memang tujuan awalnya klien juga menginginkan rumah yang ini tuh bisa betul-betul mengakomodir kebutuhan mereka gitu. Karena di rumah sebelumnya mungkin kurang bisa mengakomodir adanya taman yang cukup besar untuk anak-anaknya juga bisa main di taman gitu. Nah, akhirnya desain rumah yang ini juga salah satu spesifik request-nya adalah mau ada taman yang ukurannya cukup lega, anaknya bisa bermain juga di situ. Jadi nggak cuma di indoor, tapi di outdoor, tapi masih tetap di area dalam rumah. Iya. Gitu. Pantesan proporsinya besar ya. Ternyata fungsinya selain keindahan juga tempat main. Betul, tempat main dan sirkulasi gitu. Ini kebuka ya Kak? Kebuka atasnya. Oh iya. Betul. Kadang-kadang tetangga online ada aja tuh yang nanya, taman kebuka gini nyambung sama rumah langsung, apakah nggak khawatir hewan? Nah, kebetulan owner rumah ini memang anaknya justru pencinta hewan. Oh. Gitu. Jadi di area belakang juga ada pelihara ikan, sempat ada gecko juga dipelihara. Jadi nggak ada isu sih Mas kalau dari soal hewan gitu. Benar-benar. Balik lagi ke kebutuhan Betul, dan habit. tergantung habit dan kebutuhannya. Iya sih. Oke, tamannya cantik, nyambung sama taman kecil tadi di samping. Nah, sekarang kita mau lihat area sebelah nih. Kalau tadi kan komunal. Nah, kalau yang ini servis katanya. Betul. Sebelum ke servis, ini sebelum ada pintu? servis kita ada
Di sini ada kamar mandi, kecil, mini. Oh, powder di room bawah ya? Tangga. Iya. Walaupun di bawah tangga, tapi masih dapat jendela Samping, sampingnya. betul, untuk sirkulasi. Nah, kalau misalnya untuk yang di sebelah powder room ini kita ada dapur kotor, mungkin spill tipis ya. Kalian nih, Gitu. area Jadi di servis. sini area servis yang mana ada wet kitchen, terus di belakangnya ada kamar ART dan juga kamar mandi ART. Oh, Gitu. jadi sirkulasinya udah dipisah. Jadi sebetulnya secara sirkulasi dia melingkar gitu, Mas. Jadi kalau lagi ada tamu, nggak sungkan-sungkan bisa lewat. Bisa lewat belakang. Cakep. Oke Kak, kita sekarang ada di area servis nih. Iya, betul. Di seberangnya itu kita ada musola Oh, iya. dan juga ada area wudhu yang dedicated di situ. Cakep nih, area wudhunya kayak di mall. Tuh, beneran. Walaupun single ya, kerannya single ya. Karena kan dipakai pemilik rumah aja mungkin, sama kalau ada tamu aja. Tapi di sini udah proper banget, wudhunya nggak di kamar mandi, jadi area wudhu sendiri. Dan untuk area musolanya tergolong luas, ini bisa 4 orang atau 5 Jamaah. orang sekaligus. Cakep, dikasih AC sendiri lagi. Oh, jadi nyaman nih. Biar nyaman ibadahnya. Kalau di sini musola pakai vinil apa SPC? Iya, kita pakai SPC. SPC ya? Oke, dikasih tutupan sendiri. Tuh, kalau mau lebih tenang, tinggal ditutup. Keren Kak, ini dedicated seperti ini. Dan yang saya appreciate lagi di sampingnya ada taman lagi. Ada Wah. taman lagi. Kalau yang ini temanya apa nih taman ini? Kalau taman yang ini transisi ya. Kalau misalnya untuk yang perkebunan mininya nanti di arah depan. Oh, justru di depan ya? Betul. Nah, tapi di sini ada seperti batu kecil untuk pelihara ikan. Oh, ini ikan di bawahnya nih. Lucu ya, ini kayak bentuknya kayak alu. Nyaman banget, pantesan tadi di dalam tuh AC-nya nggak nyala, tetap semriwing ya. Karena di kanan kiri ketemu Ada semua taman, ya. betul. Ada cross ventilation-nya. Dari bukaan yang di tengah ini juga, sirkulasi udaranya bisa silang lah. Dan tadi udah di spill tipis-tipis ada piaraan pemilik rumah. Sekarang saya mau ajak kalian lihat ke sana. Yuk. Tangga, tadi di depan kan saya udah bilang, di balik roster-roster itu ada surprise-nya. Nah, sekarang ikutin saya yuk. Kita lihat ada apa. Tuh, ketemu taman cantik lagi dan akhirnya ketemu taman produktif atau kebun di sini. Assalamualaikum Kak Cika. Waalaikumsalam. Waduh, lagi panen. Ternyata di balik roster ini ada peternakan kecil. Iya, udah aman nih, telur ayam nggak pernah beli lagi sekarang. Ada berapa ekor Kak total? Ada 4 sama ini ayam hias sih, cuman telurnya juga bisa dimakan kan. Ini juga sehari 1. Oke. Ini juga sehari 1 gitu. Oke. Ini yang di atas 4 berarti ayam petelur. Ayam petelur, betina semua. Susah nggak sih Kak piaranya? Sebenarnya kalau waktu awal-awal kan masih adaptasi ya, belajar gimana caranya alasnya nggak bau. Terus awal-awal tuh masih nge-adjust kok, nggak bertelur-bertelur. Awal-awal harusnya udah umur bertelur nih. Iya. Tapi karena kita mulai otak-atik pakan ya, sama dilihat kesehatannya, lama-lama alhamdulillah sih udah rutin. Berapa lama Kak dari sebelum bertelur sampai bertelur? Ada yang langsung seminggu, ada yang baru rutin itu sebulan. Gitu. Cakep ya, seru ya. Kayaknya punya peternakan ayam kecil di rumah buat memenuhi kebutuhan protein mungkin. Ya. Tapi yang mau saya tanyain adalah, ini kan rumahnya estetik segala macam, tapi masih mau piara ayam di rumah. Sebenarnya sih sebelum bangun rumah ini, yang dipikirin tuh tamannya dulu sebenarnya. Jadi waktu itu pesan ke Mas Yosowa, saya mau ada bukaan yang taman yang estetik sama taman yang buat saya bisa produksi lah intinya gitu. Oke. Waktu itu belum kepikiran sih mau pelihara ayam, cuman kayak tanaman yang herbs gitulah yang lumayan tahan gitu, tapi kayak cabai itu kan lumayan tahan. Terus tiba-tiba kepikiran ada space, sekalian aja kali ya gitu bisa panen telur ya, lucu. Berarti berangkat dari taman dulu ya rumah ini? Iya, itu udah pesan pertama. Kalau fasad saya kasih ke Mas Yosowa deh sama Mbak Dira. Cuman itu kebutuhan saya pertama itu. Pantesan tadi saya lihat mulai dari depan tuh banyak taman, ada taman, Iya. ada taman. Ternyata itu dia tetangga. Lanjut dulu Kak Cika, kita sambil ngobrol aja nih. Oke, di atas tuh ayam petelur, di bawah ayam, Ayam hias. Yang paling bawah apa tuh Kak? Kemarin taruh di sini kan, cuman ternyata dia jadi lebih banyak sakit-sakitan. Oke. Kadang-kadang suka ada ayam liar gitu. Ya udah sekalian aja kasih makan di sini. Oh gitu. Mungkin bau makanannya dia nyari ke sini, kadang-kadang suka dipulangin lagi balik lagi. Iya. Dan ngomong-ngomong soal bau, ini saya berdiri nggak sampai 1 meter dari kandang ayamnya, tapi nggak berbau. Caranya gimana Kak? Alasnya sih, manajemen alas kandangnya harus pakai sekam, terus pakai
kapur sama disemprot sama kayak bakteri pengurai. Itu Semprotan tiap hari atau? setiap ganti. Oh, Kalau oke. gantinya biasanya seminggu 2 kali sih. Seminggu 2 kali. Iya. Oke, cakep ya. Gitu. Ini beneran asli itu ada kotorannya di situ, tapi saya nggak cium baunya. Terus nanti dikompos di situ. Jadi udah muter aja nih. Udah muter aja. Nanti kalau udah mateng komposnya tinggal ditaruh di. Jadi nggak ganggu tetangga kan limbahnya. Bener. Berarti kalau dari ini ada ayam, tanamannya ada apa aja di sini? Tanamannya ada cabe, terus Yang selain hias. ada daun dill, Oke. terus ada jeruk nih suka dipakai buat masak. Jadi kalau misalnya butuh jeruk songkit tinggal ke kebun, Mbak tolong ambilin gitu. Pokoknya saya memang tanam yang memang pasti dimasak gitu. Yang pasti dibutuhin. Ini kalau taruh di luar udah habis nih. Dipetik-petikin. Daun salam minta, Bu. Iya. Terus ini coba nanam kangkung. Oh iya. Kemarin baru panen juga, jadi masih kecil-kecil lagi. Seru banget nih, Kak. Selain rumahnya estetik, juga di sini saya bisa katakan mandiri ya. Makanya tadi saya bilang di depan Mbak Cika, rumahnya tuh tempat bertumbuh dan juga harmoni, saya katakan seperti itu. Amin, Karena amin. menurut saya balance antara unsur manusia, unsur alam, dan ya unsur hewan juga ada di sini. Keren-keren Kak rumahnya. Oke. Oke, kalau gitu kita mau lihat dalamnya lagi nih, karena Oke, barusan boleh. kita udah bahas lantai 1. Gimana kalau sekarang kita ke lantai 2, Kak? Oke. Ayo, sini Tangga, kita lihat lantai 2-nya nih, Kak Cika. Oke. Kak Cika, tadi saya belum nanya ini nih. Gimana? Di tangga ini ada lengkung-lengkung seperti ini. Ada request khusus atau? Sebenarnya sih dari awal bilang desainnya tuh nggak main pasaran Mas, gitu. Terus kayaknya lucu ya kalau ada lengkung-lengkung. Dibuatlah kan fasadnya ada yang melengkung, terus biar matching sama luarnya, dalamnya juga sudutnya lengkung-lengkung. Oh, iya. Sampai keluar-luar tuh kayak bentuk plafonnya gitu. Oh iya. Ujung plafonnya juga melengkung. Jadi khas rumahnya lah gitu. Iya. Oke, kita lihat aja Kak. Ternyata selain di foyer, skylightnya juga ada di atas tangga ya? Iya, tadinya sih foyer itu nggak ada skylight. Pas kita exercise lagi, Mas kayaknya kurang deh ini. Tadinya sih cuma ini aja. Penutupnya pakai apa tuh Kak? Kaca. Polikarbonat, kayak di carport. Iya, betul. Dan ini ada unsur lengkungnya lagi itu tangga. Oke, sekarang kita di lantai 2. Ini langsung ketemu ruang tengah nih. Ini biasanya dibuat apa nih kalau di sini? Main PS, anak-anak sama papanya. Kalau saya biasanya kalau ngelaptopan di sini. Ini juga udah pesen sama mahasiswa. Saya mau ada tempat working desk, tapi yang ijo-ijo gitu. Oh iya, pantesan masih ada hijau-hijau di sana. Oke, lantai 2 berarti isinya area private. Kamar-kamar. Kamar-kamar. Total ada berapa kamar di rumah? Di lantai 2 ada 4. Ada kamar apa aja nih Kak? Coba Kak. Kamar utama, mau sekalian lihat? Oh iya, boleh. Kita lihat. Oh ini master bedroom nih. Ya, master bedroom. Permisi. Kan. Oh. Ini langsung ke... Cakep nih, tangga. Jadi masuk langsung kamar mandi. Iya. Kayak layout hotel ya. Coba lihat dulu Kak, master bathroomnya. Coba Kak. Cukup luas, tetangga. Sebenarnya nggak terlalu besar. Cuma di sini masih cukup untuk naruh bathtub dan punya view yang cakep juga. Ada area showernya juga terpisah dan juga closet. Keren Kak, ini beneran kayak layout hotel. Oke, kita lanjut ke area istirahat. Oke, di area istirahat. Pokoknya maunya lemari. Waktu itu lemarinya pengen kayak wall gitu. Oh. Jadi nggak kelihatan kayak ada lemari ya gitu. Pengen kayak dinding aja. Ini Kan? kayak dinding kayu aja gitu. Iya sih. Seamless aja pengen. Berhasil ya. Ini sampai atas, full. Ya, Cukup ini Kak, apa mau nambah lagi? udah cukup lah. Ini juga udah kebanyakan. Kebanyakan. Dan di sini ada bukaan ke samping, Iya. tuh memanfaatkan area samping itu, dan yang paling besar tentunya ada di bagian depan Iya, tuh. betul. Kalau di sini lantainya beda, pakai apa nih? Ini pakai SPC, cuman memang yang lebih premium daripada yang di luar. Aku pilihnya gitu. Dari kayak teksturnya udah beda sama yang di luar. Iya, pantesan khusus rasanya ukurannya lebih besar-besar. Iya, Terus betul. tekstur di kaki itu rasa lebih kayu ya. Ya, betul. Oke Kak, master bedroom udah. Next kita kemana lagi nih? Kita ke kamar anak. Ini emang niatnya kan waktu itu pindah ke sini pengen nambah kamar anak. Permisi. Iya, Halo. silakan. Iya. Aku kebetulan bestinya. Oke, ini kamar tidur anak 1. Ya, cewek pink semua. Kelihatan sih anak cewek dan dia punya bukaan ke samping, nyaman banget ini. Kalau ukuran inget nggak nih Kak kira-kira? 2,8-an gitu. 2,8 kali 2,6. Hampir 3 meter Hampir ya? 3, tapi nggak sampai 3. Iya, hampir 3 meter, nggak Iya. terlalu besar, tapi dia kamarnya masih bisa
bisa mengakomodir ya kasur yang single, lemari pakaian, meja belajar. Iya benar meja belajar. Kita lihat kamar anak 2 berarti. Iya, yang ini anaknya lagi sekolah. Oh, oke. Nah, ini yang cowok. Bisa manjat dari sana. Oh, gitu. Ini kamar abang berarti. Ini kamar abang. Sampai sana. Permisi. Kamu bisa manjat coba lihat. Seru juga ya. Oke, tadi kita udah bahas juga kalau rumahnya benar-benar jadi tempat bertumbuh. Makanya di sini diakomodir di kamar anak. Iya. Kayak panjat dinding seperti ini. Terus di sini juga mungkin mirip ya Kak sama sebelah. Mirip, cuman kayaknya agak lebih besar ini. Cuma layoutnya mirroring ya sama Iya, yang sebelah. mirip. Jendelanya juga sama ukurannya. Nih, kebayang tetangga nih ukuran ya kalau beda dikit berarti 3 kali. Iya, mungkin ini nyampe 3 nih kayak panjang. Dikit Iya. banget. Cakep Pak. Dan pencahayaannya juga enak ya lewat jendela ini dan ini. Dua-duanya dapat pencahayaan. Oke, furniture full built-in atau? Kita ada desain interior lagi Oh, gitu. oke Kak. Tadi kita udah ini Kak, melewati beberapa pintu dan belum dibahas pintunya di sini pakai sistem angle-nya pivot. Nah, tuh pakai pivot dia, jadi nggak perlu pakai frame lagi. Kesannya lebih minimalis. Next, apa nih Kak? Ini kamar mandi. Kalau misalnya ada kayak orang tua nginep juga di sini kamar mandinya. Lebih playful nih kamar Iya, mandinya. warnanya. Tapi tetap pakai bathtub. Tetap karena anak-anaknya dua-duanya suka berendam. Diterusin sampai sini lengkung-lengkung tuh. Iya. Dan tetap pakai skylight di atas. Jadi supaya nggak lembab nih tetangga. Mantap. Kita udah lihat ruang-ruang private-nya. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi sama Kak Joshua nih. Kak Joshua, next kita mau lihat ruangan apa lagi nih? Kalau di sini sebenarnya karena semuanya kamar, ini sebenarnya kamar tamu juga sih, gitu. Cuman masih kosong. Oke. Sementara sebagai area penyimpanan, cuman berantakan. Berantakan jadi nggak dibuka. Tapi fungsinya Gitu. kamar sebenarnya. Kamar, gitu. Dan tadi Kak Cika sempat cerita ini request khusus katanya. Ini emang sebenarnya untuk extension meja kerja sih. Ada juga bench-nya juga kan. Oh iya benar. Nah, dengan tambahan bukaan yang cukup lumayan besar. Yang saya suka tetangga, jadi di kamar tadi saya perhatiin, oh nggak ada meja kerja karena meja kerja udah di sini. Jadi kerjanya nggak di dalam kamar, di sini aja ada enak. Nggak nyampur. Iya. Nah kalau itu pintu apa tuh? Ini kebetulan pintu servis sebenarnya. Jadi memang yang di area sini dan Iya. juga bawah kan tadi aku jelasin servis ya semuanya. Ada laundry room, Oke. cuci jemur, cuman yang memang berantakan ya. Ini ada gudang. Terus sebenarnya di sini juga nanti ada akses untuk ke toren. Oke. Terus juga ada apa namanya solar panel sih gitu. Berarti rumah ini pakai solar panel ya? Pakai kita letakkan di area atas ini, Oke. dekat dengan toren. Baik. Gitu. Jadi maintenance-nya satu area Oke. gitu. Cakep tetangga. Dan sekarang saya jadi penasaran nih mas soal pembangunan rumah ini nih, Jarwis. Ya. Iya. Kita boleh ngobrol-ngobrol di bawah? Boleh. Oke, ikutin terus tetangga. Yuk. Oke, tetangga, sekarang kita masih di JA Huis yang dibaca JA House. Nah, kita udah komplit nih. Ada Mas Joshua, ada Mbak Dira, dan juga ada Mbak Cika. Kita mau tanya-tanya soal proses pembangunan rumah nih. Awalnya gimana nih? Ketemu dengan rasa arsitektural mungkin? Bisa diceritain kalau masih ingat? Waktu itu kan kita baru beli tanah kosong. Terus next step-nya kan cari arsitek ya gitu. Waktu itu sempat lihat salah satu punyanya Rasa itu Nagato House kalau nggak salah. Lumayan naksir tuh, maksudnya dari desainnya, terus kok kayaknya desainnya itu ada ininya ya, ada soul-nya gitu. Tapi waktu itu juga approach ke arsitek lain beberapa. Cuman kenapa akhirnya pilih Mas Joshua dan Mbak Dira ini, karena ketika kita baru ngomongin konsep, maksudnya belum deal, itu dijelasin lewat Zoom gitu. Jadi kalau yang lain tuh cuman by WhatsApp gitu. Tapi kalau Mas Joshua tuh udah kasih appointment, kita Zoom, nanti dijelasin proyek kita seperti apa, terus kebutuhannya gimana. Jadi lebih personalized. Dari first impression-nya tuh udah bagus gitu. Mas Joshua ini menang di banyak di exposure itu, diskusi sama suami, akhirnya suami ya udahlah yang kemarin Zoom aja gitu. Kayaknya info yang didapat itu lebih banyak gitu. Akhirnya pilih Mas Joshua sih. Gitu. Jadi first impression seberpengaruh itu. Iya banget. Oke. Langsung dijelasin detail lengkap di awal. Iya betul. Emang Bener-bener. gitu SOP-nya apa emang kebetulan lagi punya waktu? Enggak sih, biasanya kalau untuk awal kali klien approach kita, kita kan punya tanggung jawab untuk menjelaskan ya.
menjelaskan itu lebih ke proses desainnya seperti apa, terus juga nanti mungkin pro cons-nya, terus juga mungkin ada rintangan ketika pembangunan itu, at least calon klien itu tahu kedepannya akan seperti apa yang dihadapin gitu. Masalah deal atau enggak itu nanti urusan belakangan sebenarnya. Lebih ke big picture-nya ya. Bener gitu. Entah mereka mau pakai siapa ya, bebas aja sebenarnya. Oke. Mantap. Fair enough. Nah, berarti setelah memutuskan kerjasama dengan Rasa Arsitektura, proses desain berapa lama waktu itu? Proses desain kayaknya cukup lumayan cepat ya Mbak ya sebenarnya. Nggak terlalu, tektokannya nggak terlalu banyak lah sebenarnya revisinya ataupun apa. Tinggal ke belakangnya itu lebih di pendetailan aja. Cuman waktu itu agak cukup epic ya. Ada Gimana tuh? ada apa ya? Awal-awal tuh Udah jadi desain udah jadi. Sempat beberapa kali revisi, kan tadinya kan tangganya mau di belakang, terus akhirnya saya maunya kayaknya lebih di depan deh daripada di belakang gitu, karena kan biar tamu langsung gitu. Terus akhirnya gimana Mas Yosu waktu itu? ada salah ukuran lahan. Ukurannya kebalik ternyata. Ukurannya kebalik. Oh, tuh. Karena kita kira itu yang lebar itu bagian belakang. Jadi lahan ini kan sebenarnya agak trapesium gitu ya. Gitu ternyata awalnya kita kira itu yang depan yang kecil, belakang yang lebar, ternyata kebalik. Depannya yang lebih lebar, belakangnya yang lebih kecil. Dan itu desain udah berjalan. Udah berjalan. Udah ibaratnya udah nggak di masa revisi ya, udah fix semua. Cuman karena kanan kirinya itu taman, itu lebih fleksibel lah kita bilang. Nggak terlalu pengaruh banyak. Iya sih, penyesuaiannya nggak terlalu banyak lagi. Benar. Lucu juga ya. Berarti desain jadi terus bangun habis itu. Bangun. Waktu itu dengan Pak Amin sih. Oh, kontraktornya. Berapa lama proses pembangunan? 1,5 sampai 1,5 lah. Jadi- Galau-galau kan di finishing tuh biasanya. Kenapa? Galau-galau kenapa? Ya kayak misalnya kalau kayak granit kan dari kita sendiri Iya. gitu. Terus tadinya mau apa pintu sama jendela kita sendiri juga gitu kan. Ternyata karena kita udah cepetan aja deh kasih Pak Amin aja biar cepet jadi gitu kan gitu, ya udahlah gitu. Terus milih-milih kompartemen kamar mandi itu nyocok-nyocokin. Galau-galau gitu ya? Iya, galau-galau. Ini lagi diskon tapi. Iya, gitu. Aduh, gitu. Aduh, out of budget kan, tapi bagus Pak gitu. Sementara itu kontraktor, ayo Bu, mau pakai yang mana? Betul. Oke, berarti waktu itu Mbak Cika datang ke Rasa Arsitektura, saya jadi recall lagi. Tadi Mbak Cika sempat cerita, berawal dari taman dulu katanya. Nah, akhirnya ketemu tuh gimana tuh? Akhirnya bisa nyocokin desain rumahnya begini, tamannya begini. Sebenarnya waktu itu secara kebutuhan kita pun nggak tahu secara pasti bahwa taman itu digunakan untuk apa dan sebagai apa gitu. Cukup lumayan kaget juga setelah ditinggali gitu ya. Oh ternyata jadi taman produktif ya. Produktif itu juga cukup lumayan membuat rumah ini menjadi lebih hidup dan lebih berdaya gitu ya. Gitu kita juga lihatnya itu. Jadi cocok sih kalau kita bilang bahwa rumah ini menjadi sebuah medium untuk pertumbuhan baik itu anak-anaknya tapi juga buat media orang tuanya untuk tetap bertumbuh gitu. Kalau dari Mbak Dira sendiri, ada tantangannya nggak sih ketika mendesain rumah ini? Kalau misalnya dari tantangannya sih sebenarnya lebih ke membagi zonasi-zonasinya sih gitu, karena memang dari awal yang seperti udah dibilang tadi memang maunya ada taman yang cukup luas gitu, dan juga secara sisi bangunannya itu nggak mau menempel ke kanan kiri juga gitu. Jadi dari requirement tersebut ya kita coba ulik lagi desainnya seperti apa juga dengan kebutuhannya gitu, karena dari segi jumlah kamar kan sebetulnya lumayan banyak, kamar ART juga dan servis gitu. Jadi mencoba untuk akomodir semuanya itu dalam satu alur dengan yang flow yang enak itu seperti apa gitu. Tantangannya di situ sih. Betul. Iya sih, tadi di atas ada 4 plus 1 di bawah plus gudang ya tadi? Ada gudang dan cuci jemur. Oh iya. Sama musola ya. Oh iya ada musola Di bawah juga betul. Banyak sebenarnya. Betul. Banyak maunya nih. Kamu kan bikin dari awal. Lebih spesifik ya. Lebih enak. Nah, setelah jadi gimana experience-nya nih? Alhamdulillah jadi pengen di rumah aja loh. Jadi kayaknya tuh kayak jadi benar-benar bikin betah gitu, karena banyak yang harus dilakukan di rumah kan, karena dari pagi aja kan lihat kebun segala macam, ngurusin ayam, tiba-tiba udah siang gitu kan. Terus belum lagi kalau coba-coba masakan, jadi kayak
ya udah memang rumahnya tuh memang bukan sekedar buat tempat istirahat gitu. Kan kalau misalnya kerjaan juga banyak Zoom dari rumah, itu sangat mengakomodir banget. Anak-anak juga makanya itu kotor di situ karena ya udah main chat di situ. Emang ada space buat mereka kotor-kotoran gitu. Tadi saya dengar juga katanya emang sengaja mengurangi gadget gitu. Iya, memang Gimana anak-anak cuma Sabtu Minggu, bener-bener nonton TV pun cuma Sabtu Minggu. Alternatifnya mereka kadang-kadang di sini main bola, main bulu tangkis karena lumayan bisa nih kadang sama papanya. Gitu tetangga ya. Jadi kita nggak boleh ngelarang anak-anak melakukan sesuatu tanpa kasih opsi lainnya gitu. Mereka kan butuh aktivitas tetap. Jadi tetap harus kasih penggantinya. Kayak Iya. tadi aktivitas fisik ya. Iya, fisik atau kayak ya udah kadang-kadang di sini juga berantakan kan, cuman Mewarnai. harus diberesin lagi kalau mau habis berantakan gitu. Nah kalau dari Mas Yosua gimana nih? Setelah jadi rumahnya, apakah sesuai dengan gambaran awal? Sebenarnya kalau gambar awal dengan desain sih hampir sesuai lah. Cuman memang dengan perjalanannya konstruksi dan lain-lain pasti ada penyesuaian, ada permintaan tambahan kayak kemarin kayak skylight, ada penambahan luasannya gitu. Jadi karena kemarin Jendela masih itu ya, Mas? kemarin waktu konstruksi awal-awal tuh merasa kayak kok kayaknya masih gelap ya, Ya, gitu. betul. Gelap. Jadi ada penambahan khusus lah di beberapa titik untuk biar ruangan itu menjadi lebih terang. Gitu. Challenge-nya sih sebenarnya itu aja. Lebih ke penyesuaian berarti. Penyesuaian aja itu kecil-kecil sih nggak terlalu major. Oke. Dan kalau tadi disebutkan kalau ini rumahnya tempat bertumbuh, tadi saya lihat selain tanaman juga berarti tumbuh pemiliknya, penghuninya. Iya, betul. Gimana itu semangatnya tuh? Ya pokoknya pengen rumah ini bukan, kan orang memandang rumah beda-beda ya, ada yang benar-benar untuk istirahat gitu. Karena saya juga mostly di rumah. Jadi ya harusnya rumah bukan cuma tempat istirahat, bisa jadi tempat cari cuan, kerja gitu. Terus anak-anak juga semua soft skill-nya bisa dari rumah, olahraganya terpenuhi. Terus kadang-kadang mereka juga saya ajak ke kebun gitu, jadi soft skill-nya juga dapet. Terus anak-anak kalau misalnya ngotorin dikit, walaupun ada ART, tetap harus mereka gitu yang bersihin. Misalnya ngotorin tembok nih, gitu. Kembaliin ya kayak semula gitu. Jadi mereka akan mencoba pakai inilah sabun cuci piring segala macam gitu. Yang penting saya mau lihat usahanya aja dulu deh gitu. Hasilnya nanti bisa saya beresin atau Mbak yang beresin. Yang penting mereka mau usaha. Itu sih. Kalau suami kan memang dia 9 to 5 ya kebanyakan. Jadi memang pulang ke rumah untuk istirahat gitu. Kalau saya kan lebih banyak aktivitas di rumah. Gitu. Jadi pengennya rumah yang mau bisa mengakomodasi itu. Karena di tempat yang sebelumnya itu nggak punya taman, terus nggak ada kamar ART juga. Jadi kayak pas bikin ini balas dendam gitu loh. Terus kalau saudara mau sholat tuh susah gitu, karena kan rumahnya kecil yang dulu. Keren. Jadi saya ada soal cuan itu menarik tuh. Ngomong-ngomong soal cuan, saya jadi penasaran buat tetangga online mungkin yang sekarang lagi fokus cari cuan, yang lagi mungkin nabung untuk bangun rumah atau beli rumah. Nah, buat ada gambaran nih, Kak. Kira-kira budget rumah ini pembangunannya berapa nih? Pembangunannya per meternya sekitar 7 sampai 7,5. Oh, oke. 2000? 2024 2024. ya? Waktu itu. 2024 ya? Cuman kan finishnya juga 2025 ya. Oh, Awal. Oh, masih relate banget berarti, masih baru lah. Masih baru. Belum akan banyak gitu ya. Kecuali kalian nontonnya dari 2045. Itu nggak apa-apa, Indonesia udah Indonesia emas, udah banyak gitu kalian. Amin. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ini. Kita udah Thank you. diajakin Sama-sama. home tour, udah disambut dengan baik dan rumahnya juga keren nih. Terima Thank kasih. you. Oke, kalau tetangga online ada yang mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya kemana? Kalau tanya langsung ke Instagram kita aja, Rasa Arsitektura. Nanti kita bisa bantu follow up di Instagram. Nanti kita langsung arahkan ke WA sih sebenarnya. Biasanya kayak gitu. Oke, langsung main ke Rasa Arsitektura. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao! Cakep mas. Thank you. Aduh nih motor nggak lewat-lewat. Oh, ini kayak jahe nih. Ini kunyit sih. Oh iya. Kunyit. Kunyit-kunyitan ya.